selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Afni Sinaga kembali menemani Anda dalam Sumut hari ini pagi. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan, di antaranya. Diduga malpraktik balita 11 bulan mengalami kebutaan dan cacat kaki. Pembangunan 88 unit huntara di Desa Dokum Siroga 1 mencapai 90%. 4 tahun buta, warga Munte temui JR Saragi. Selain 3 cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Pemirsa, inilah Sumut hari ini selengkapnya. Badan Narkotika Nasional atau BNN bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Bea Cukai Sumut kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu jaringan internasional. Sebanyak 44 kg sabu berhasil disita petugas dari 10 orang tersangka. 2 diantaranya tewas pada saat dilakukan penangkapan pada Sabtu 15 Juli 2017 di Pasar Bengkel Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Sebanyak 44 kg narkotika jenis sabu-sabu berhasil disita petugas Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari 10 orang tersangka yang merupakan gembong narkotika jaringan internasional. Keseluruhan tersangka ditangkap petugas pada Sabtu 15 Juli 2017 di Pasar Bengkel Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dari 10 tersangka, 2 diantaranya tewas. Karena saat dilakukan penangkapan, tersangka mencoba melarikan diri dan sempat melawan serta mencederai petugas. Berdasarkan pengakuan tersangka, jumlah sabu yang dimiliki sebanyak 60 kg. Namun yang berhasil disita petugas hanya 44 kg dan sisanya oleh tersangka sempat diselundupkan kembali dan berpindah tangan. Barang haram tersebut dipasok dari Malaysia melalui jalur laut. Kemudian dibawa ke Indonesia dengan menggunakan kapal tradisional dan masuk melalui Pantai Cermin. Selain barang bukti sabu, petugas juga mengamankan 1 pucuk senjata api jenis revolver beserta 1 kotak peluru yang disita dari tangan tersangka. Kalau tersangka itu ada 9, ya, 2 meninggal dunia. Nah, 1 diantaranya adalah oknum kepolisian kalau lihat dari profesinya. Kemudian barang bukti, saya mohon maaf, rupanya itu ada 44 bungkus, itu beratnya 1 bungkus 1 kilo. Jadi itu 44. Memang tadi ada yang sempat lolos. Itulah yang menyebabkan anggota kita juga 1 luka. Ya. Tapi ya memang lolos. Makanya tadi ada teman-teman wartawan bilang, gimana kalau kita pagi tadi langsung diekspos. Saya bilang, jangan dulu karena ini masih ada yang kita cari. Sabu ini asal pabriknya tentu belum bisa kita pastikan. Tapi yang jelas, kalau ini datangnya dari Malaysia, itu sudah pasti. Ya. Sampai saat ini tim gabungan BNN, Polda Sumut dan Bea Cukai akan terus mencari tahu keberadaan sisa sabu tersebut, sehingga tidak sampai beredar luas dan berpindah tangan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Disinyalir terjadi indikasi malpraktik, pasangan suami istri Jumat kemarin mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan untuk melakukan pengobatan serta mempertanyakan kondisi anaknya yang sebelumnya pernah dirawat karena sakit kulit yang diderita. Namun bukannya sembuh dari sakit, tetapi kondisi balita berusia 11 bulan tersebut semakin memburuk. Dengan menggendong buah hatinya yang bernama Ardi Kristopan berusia 11 bulan, pasangan suami istri Hardiwan Haryanja dan Demiria Sigalingging kembali mendatangi Rumah Sakit Pringadi Medan dengan tujuan untuk melakukan perawatan serta mempertanyakan kondisi anaknya setelah sebulan yang lalu dirawat akibat sakit iritasi kulit. Disinyalir terjadi indikasi malpraktik yang dilakukan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan. Kondisi balita tersebut bukannya sembuh dari sakit, namun kondisi Ardi Kristopan semakin memprihatinkan. Saat ini kondisi Ardi Kristopan harus mengalami kebutaan di mata sebelah kirinya, serta cacat di kaki sebelah kanannya akibat luka yang membusuk. Setelah 2
hari di ruang ICU, disuruh aku masuk kan. Kok jadi kayak gini mata anakku dok, aku bilang. Kok nggak bisa melek-melek gitu ya kan kak? Kok jadi kayak gini mata anakku dok, begitu normalnya ini hari itu, aku bilang. Dia itu, bukannya bawaan lahir ini bu, dia bilang. Enggak, aku bilang. Kok jadi bapak bilang, kok jadi dokter bilang ini bawaan lahir. Aku mamanya, aku bilang. Ini bawaan lahir ini, enggak, aku bilang. Aku bentak memang. Dia itu, ya udahlah, kami kasih vitamin, dibilang. Udah dikasih vitamin. Tambah apa juga yang tengok, dulu masih ada bola matanya. Nah, ini nggak ada lagi. Keterbatasan biaya membuat pasangan suami istri tersebut pasrah dengan kondisi anaknya saat ini dan berharap agar Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi dapat memberi pertanggungjawaban atas kondisi anaknya. Saya kurang ngertinya Pak, kan awalnya dari kulit dan bawalah kemari. Bukan semakin lama, pun semakin baik, semakin parah dia Pak. Apanya itu bang yang apa bang? Mata, kaki. Itu matanya kenapa, kakinya kenapa itu bang? Nah, itulah kakinya setahu saya dari gara-gara infus. Kalau matanya setahu saya dari gara-gara dilap pakai napas itu Pak. Jadi kondisi adik ini sekarang mata dan kakinya seperti apa tuh bang? Mata dan matanya udah nggak dapat melihat lagi. Mata kakinya udah keluar Pak. Kekecewaan atas pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi Medan pun harus dirasakan kembali oleh pasangan suami istri tersebut. Karena setibanya ia di rumah sakit dengan harapan agar anaknya dapat dirawat, namun diundur pihak rumah sakit dengan alasan sudah jam pulang perawat dan harus menunggu sampai keesokan harinya. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pasca terjadinya gempa yang berkekuatan 5,5 skala Richter, warga di 2 kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara masih bertahan di tenda pengungsian dan dirikan dapur umum. Pasalnya sejumlah warga masih takut untuk pulang ke rumah. Inilah suasana warga di Desa Sitaratoid yang masih bertahan di tenda pengungsian. Mereka sudah mendirikan dapur umum. Alasannya sampai saat ini sejumlah warga masih takut untuk pulang ke rumah. Sejumlah kaum ibu terlihat sibuk memasak makanan meski hanya terbuat dari mie instan. Umumnya, warga yang bertahan tersebut berasal dari kalangan anak-anak dan perempuan. Sayangnya, meski dapur umum sudah disediakan oleh pemerintah, warga mengaku belum mendapatkan bantuan maksimal dari pemerintah. Hal itu diperparah karena mereka belum bisa pergi ke kebun. Jadi bantuan dari pemerintah apa aja udah kak untuk kakak? Belum ada. Sampai saat ini belum ada? Belum ada. Jadi makan kakak apa kakak? Belum. Indomie aja. Jadi anak-anak kita udah ada yang sakit atau apa? Ada tadi yang panas di malam. Jadi harapan kakak sama pemerintah apa? Ya dibantulah anak-anak, udah trauma. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Parulian Nasution mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya menyalurkan bantuan kepada para pengungsi. Menurutnya dapur umum itu akan diaktifkan hingga beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut dapat diperpanjang apabila ada kejadian yang luar biasa dari semula. Kejadian ini bukanlah vulkanik yang bersumber dari Gunung Lungkraya atau Gunung Sibolwali. Tidak ada kaitan. Kita untuk merehabilitasi, membantu rehabilitasi. Iya, sekarang kita lagi turunkan tim dari KPU-an. Ya, untuk menghitung ya kemungkinan kerugian yang terjadi akibat gempa ini. Dan nantinya akan kita bawakan ke forum bagaimana tindak lanjut untuk ya merehabilitasi sesuatu yang rusak. Termasuk orang yang sakit untuk diobati bagaimana mestinya. Saat ini sejumlah warga di Desa Sitaratoid dan Lubuk Layan sudah pulang ke rumahnya. Meski sebagian masih enggan karena takut adanya gempa susulan. Degonai Baho melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga sakit selama 2 minggu, 2 ekor harimau Sumatera berusia 3 tahun mati di desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawa, Sumatera Utara. Matinya 2 ekor satwa dilindungi ini menyebabkan berkurangnya populasi harimau Sumatera. Hingga saat ini, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara akan terus menyelidiki matinya hewan belang tersebut. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara memberikan keterangan resmi terkait matinya 2 ekor harimau Sumatera berusia 3 tahun di Desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Kematian 2 ekor harimau Sumatera ini menyebabkan berkurangnya populasi harimau di wilayah Sumatera Utara. Dalam video amatir warga, seekor harimau berusia 3 tahun tergeletak di dalam kawasan hutan dengan kondisi lemas, dan saat itu pula, tim BKSDA bersama masyarakat dan petugas Koramil langsung melakukan evakuasi terhadap harimau tersebut. Kemudian tim medis juga telah melakukan upaya penyembuhan, namun 2 ekor harimau Sumatera tidak terselamatkan. Saat dievakuasi tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh harimau Sumatera tersebut. Namun untuk mengetahui lebih jelas penyebab matinya 2 ekor harimau tersebut, tim medis dari BKSDA melakukan pembedahan organ tubuh harimau. Kepala Bidang BKSDA Wilayah 3 Padang Sidempuan Gunawan Alza mengatakan, tim medis hingga saat ini belum bisa memastikan kematian 2 ekor harimau dan diketahui harimau tersebut telah 2 minggu mengalami sakit. Iya, itu terkait dengan adanya harimau yang ditemukan masyarakat itu dimulai sejak tanggal pertama 8 Juli. Tanggal 8 Juli itu ada laporan dari masyarakat, kemudian kepada pihak Koramil, dan Koramil melaporkan ke kita. Dan tim kita langsung menuju ke lokasi dan menemukan kondisi harimau, yang kebetulan memang harimau, masih harimau remaja, itu dalam kondisi sakit, lemah, ya kan? Kemudian kita mengontak pihak Barunajari untuk evakuasi, karena di situ kita juga punya sanktuari harimau di situ tempat reproduksi harimau. Jadi kita bawa ke situ karena di situ juga tersedia adanya hewan. Kemudian tim datang ke lokasi dan kita langsung mengevakuasi ke Barunajari. Untuk mengantisipasi terjadinya kematian satwa dilindungi di hutan lindung Barumun, petugas BKSDA nantinya akan memasang kamera pengintai untuk memantau aktivitas satwa dilindungi yang ada di wilayah Sumatera Utara. Dari data yang diperoleh saat ini jumlah populasi harimau di wilayah Sumatera sekitar 300 ekor. Sementara di Barumun, populasi harimau saat ini tinggal 6 ekor. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pembangunan 88 unit hunian sementara atau huntara untuk pengungsi dampak erupsi Gunung Api Sinabung di Desa Endokum Siroga 1, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah mencapai 90% hingga Jumat sore. Pembangunan 88 unit hunian sementara atau huntara untuk pengungsi dampak erupsi Gunung Api Sinabung di Desa Endokum Siroga 1, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah mencapai 90%. Hal ini terlihat dari struktur bangunan seluruh huntara yang sudah terbangun dan tinggal proses tahap akhir. 88 unit huntara ini tinggal melalui proses akhir, yaitu pemasangan instalasi jaringan listrik di setiap unit. Selain instalasi listrik, pembangunan akses jalan di sekitar huntara juga dalam tahap akhir pembuatan. Pengembang yang membangun huntara di Desa Endokum Siroga 1 menargetkan 88 unit huntara di desa ini akan selesai pada akhir bulan Juli dan sudah siap untuk dihuni oleh sebagian pengungsi yang masih tersebar di sejumlah posko pengungsian. Pekerjaan kita sampai sejauh ini sudah mendekati angka 90%. Target kita selesai kapan ini, Bang? Insya Allah kalau nggak ada kendala apa-apa, kita selesai sampai akhir bulan ini, bulan Juli 2017 ini. Untuk di pengerjaan saat ini ada berapa unit yang kita kerjakan, Pak? Untuk di hamparan Dokum Siroga 1 ini kita mengerjakan 88 unit huntara. Sementara itu berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karo, total pembangunan huntara yang sedang dalam pembangunan sebanyak 348 unit dan terbagi di sejumlah titik wilayah Kabupaten Karo. Doni Aditra melaporkan untuk Evarina TV.
Jika banyak pemimpin yang menghindari dari persoalan, JR Saragi pelopor semangat baru Sumut ini malah berbeda. Kemarin siang JR turun ke desa-desa untuk memonitoring persoalan yang ada di desa tersebut. Untuk mengetahui ragam persoalan yang berada di tingkat desa, JR Saragi turun ke lapangan melakukan monitoring guna mencari tahu persoalan tersebut dan mencari solusinya. Seperti yang dilakukan orang nomor 1 di Simalungun ini Jumat kemarin di Desa Bangun Saribu, Kecamatan Silimakuta. JR didampingi oleh sejumlah SKPD melakukan monitoring dan menemui satu persatu masyarakat. Tujuan JR Saragi melakukan ini adalah mencari tahu seberapa besar tingkat kesejahteraan di masing-masing desa, sekaligus mencari tahu persoalan apa yang sedang berkembang di desa. Contohnya mengenai air bersih, hasil pertanian, infrastruktur, pelayanan, dan lain-lain. Menurut JR Saragi, cara seperti ini sangat efisien. Karena dengan kehadirannya di desa-desa, masyarakat tidak perlu lagi repot datang ke kantor dengan mengeluarkan biaya transport. Kedepan kegiatan jemput bola ini akan terus berlanjut secara bergilir di masing-masing desa sekecamatan Kabupaten Simalungun. JR berharap dengan kehadirannya tersebut, masyarakat bisa lebih leluasa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang sifatnya membangun, guna kepentingan bersama. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda masih di Sumut hari ini. Hadiri perayaan kerja tahun di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, JR Saragi ditemui warga Munte yang mengalami kebutaan. Spontan Bupati Simalungun itu pun langsung memerintahkan anggotanya untuk ditangani agar segera dirujuk ke rumah sakit. Tanpa melihat tempat dan melihat momen, setiap orang sakit yang bertemu JR Saragi selalu direspon cepat. Karena sosok Bupati Simalungun itu memang selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya saja Jumat siang saat berkunjung ke Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo. Saat menghadiri acara kerja tahun, JR Saragi ditemui seorang penderita kebutaan. Mendapat pengaduan tersebut, JR Saragi langsung memerintahkan anggotanya agar segera memberikan penanganan kepada Yuki Melinda yang telah menderita kebutaan selama 4 tahun itu. Menurut pengakuan Rosa Boru Sembiring, orang tua Yuki Melinda, ia sengaja datang menemui JR Saragi karena dari berbagai berita di media massa yang dibacanya, JR Saragi adalah sosok pemimpin yang suka menolong masyarakat. Rosa mengaku setelah bertemu JR Saragi ia bangga karena mendapat respon baik. Semoga bantuan yang diberikan JR Saragi bisa menyembuhkan penderitaan anaknya. Sudah lama saya melihat di berita-berita katanya Bapak Saragi suka menolong. Saya mau menjumpai dia, kemarin pun pernah kami ke Simalungun KKR. Mau kami jumpai tapi tahu kemana mau menjumpainya, susah jumpainya kan. Terus ditanya-tanya orang, mana lah jumpai Bapak Saragi ini. Saya mau minta tolong, anak saya ini masih mau sekolah. Coba datang ke Kutambaru, kalau di pesta tahunan kata mami sama paman. Itu mau kesini kami. Terus tadi setelah ketemu dengan Pak JR, apa respon Bapak itu? Dia langsung menanggapinya, katanya suruh biar dibikin kartu BPJS-nya biar langsung ditangani matanya gitu. Seperti yang diketahui, Yuki Melinda merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dan ayahnya adalah seorang pembuat kue. Saat ini Yuki berusia 15 tahun. Besar harapannya bantuan yang diberikan JR Saragi nanti dapat membawa Yuki kembali ke kursi sekolah. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV. Terbitnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Per-PPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.
Namun pemerintah menegaskan lahirnya per-PPU tersebut adalah untuk merawat kebinekaan dan menjalin persatuan dan kondusivitas sosial masyarakat. Udah deh, mulai sekarang biasain denger radio. Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2017 pada 10 Juli 2017. Perpu dikeluarkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Pemerintah merevisi undang-undang tersebut karena di dalamnya belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagian kalangan menilai Perpu tersebut dikeluarkan untuk menyudutkan ormas tertentu. Namun menanggapi hal tersebut, usai acara diskusi di Jakarta Sabtu 15 Juli, Direktur Organisasi Masyarakat Kementerian Dalam Negeri, Laude Ahmad Balombo, menegaskan, Perpu tersebut berlaku untuk seluruh ormas, termasuk pihak yang akan mendirikan ormas. Terbitnya Perpu Ormas ini juga dimaksudkan untuk mengayomi masyarakat dalam merawat kebinekaan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melihat lebih jernih bahwa sekali lagi pemerintah menyiapkan instrumen hukum sebagai rambu untuk menjaga, merawat kebinekaan, menjalin persatuan dan kesatuan. Tidak pada maksud-maksud tertentu yang mungkin orang berpandangan lain dengan dalam hal ini. Coba kita baca secara jernih dari konsideran menimbang, substansi yang diatur khusus di dalam pasal 59. Kemudian ada juga ketentuan pidana di situ juga. Ada keterlibatan yudikatif dalam konteks domain pidana misalnya. Itu kita atur juga di sana misalnya. Laude Ahmad menambahkan penerbitan Perpu dilakukan dalam upaya preventif agar masyarakat bisa menjalankan fungsinya sebagai pendorong kehidupan sosial dalam berorganisasi. Pemerintah juga mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini menjadi undang-undang yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Dari Jakarta, Rizalul Fikri, Samsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Belum kondusif ya, masyarakat di mana-mana masih merasakan susah. Bandar narkoba masih menjadi aktor utama dari peredaran barang haram tersebut di Indonesia. Untuk itu Polri tengah fokus memberantas narkoba dari bandar, baik dalam maupun luar negeri. Selain mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya preventif dari bahaya narkoba. 51 poli dihitung 20 kilo jadi. Polri kini tengah fokus memberantas bandar-bandar besar narkoba. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Seperti yang beberapa waktu lalu dilakukan atas temuan 1 ton sabu-sabu di Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Untuk itu, seperti ditegaskan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, usai melepas peserta Bayangkara RAN 2017 di Jakarta pada 16 Juli, hukuman berat akan diberikan kepada para pelaku, utamanya bandar besar, sehingga dapat memberi efek jera dan rasa takut kepada bandar serta pengedar lainnya. Perintah Kapolri untuk tegas kepada bandar yang utama. Jadi mereka yang menjadi jantung penggerak jaringan. Ini network, kita udah paham tentang network jaringan. Network ini ibarat sistem, saling tergantung satu sama lain, tapi yang paling utama jantungnya adalah bandar. Selain meningkatkan pemberantasan bandar narkoba, kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat memotong rantai permintaan. Mengingat peredaran narkoba di Indonesia terjadi akibat adanya permintaan dan penawaran. Salah satunya bisa dilakukan melalui penyuluhan bahaya narkoba. Dari Jakarta, Amir Musa, Subur Atmami Harja, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tapi dengan acara seperti ini, teman-teman di seluruh kepolisian tentunya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi ini. Tetap pastikan Sumut hari ini untuk menambah informasi Anda. Saya Afni Sinaga, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.